Selamat mendengarkan podcast ini. Setiap hari kita harus memeriksa apakah ada kemajuan di dalam hidup kita, kemajuan rohani. Kalau kita serius memang mau menggarap diri kita mau semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa mengenali diri kita dengan baik, lebih baik, dan pasti lebih detail. Karena Roh Kudus pasti menolong kita untuk itu. Dan orang yang sungguh-sungguh merindukan perubahan pasti menyediakan waktu untuk memeriksa diri, mengoreksi diri. Dan pada waktu kita mengoreksi diri itu, kita dapat melihat keadaan kita lebih baik. Maksud saya kita melihat keadaan kita lebih detail, lebih jujur maksud saya. Dan Tuhan pasti memberikan kepada kita pengertian, kepekaan, saudaraku. Kita akan lebih mengenali ketika kita bersalah. Jadi pada waktu kita menghadap Tuhan, kita mengakui keadaan kita memeriksa diri, Tuhan pasti menolong kita untuk mengenali diri kita. Walaupun dari pengalaman hidup, ya ini mungkin subjektif. Tidak semuanya Tuhan bukakan karena ada hal yang mungkin kita tidak sanggup mengerti atau belum waktunya mengerti. Tetapi Tuhan akan tunjukkan kesalahan kita. Tahap demi tahap. Dan kita akan makin peka mengenali kesalahan kita, ketidaktulusan kita, ketidakjujuran kita dalam hidup kita. Setiap hari dan memang kita bisa menjadi kadang-kadang atau bahkan sering menjadi seperti stres melihat diri kita sendiri. Betapa sulitnya berubah menjadi baik dalam standar Allah itu. Betapa sulitnya. Tapi kalau kita memang tidak berniat untuk menjadi baik, kita akan makin cakap munafik. Dan satu hal yang saya khawatir, kita menjadi orang yang tidak mengenali diri kita sendiri. Kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Kita tidak mengenali ketidakjujuran kita, kita tidak mengenali ketidaktulusan kita. Seperti orang yang sudah terbiasa munafik, dia tidak bisa tidak munafik. Justru ketika dia tulus, dia menganggap itu bukan habitatnya. Dia bisa kurang nyaman, tetapi kalau dia munafik, dia menjadi nyaman. Nah, kita semua kan manusia yang juga telah terjebak dalam kesalahan itu, saudara. Tetapi seperti kalimat dalam doa tadi, ayo kita mau membenahi diri, saudara. Ayo kita mau membenahi diri. Saya banyak masalah, saudaraku. Banyak sekali. Bukan hanya masalah pelayanan, juga masalah keluarga besar dan lain-lain, saudara. Banyak, tidak perlu saya ceritakan. Tetapi ada satu kata yang membuat saya itu terhibur, kuat. Ada satu kalimat yang membuat saya terhibur dan kuat. Kalimat itu adalah, saya mau pulang. Saya sedang berkemas-kemas. Saya terlalu banyak mikir untuk apa. Kalau dulu kadang-kadang saya pura-pura membuang masalah. Saya pura-pura ada punya masalah. Tapi di bawah sadar saya itu ada ketidaktenangan. Maka seringkali dahi saya mengerut. Sementara tidur dan istri saya sudah berkali-kali tunjuk dahi saya. Kenapa sih kamu begini? Oh iya. Iya deh mam, saya begini. Tapi kemudian begini lagi. Nah, kalimat saya mau pulang itu memberi saya kekuatan. Jadi ringan, ya sudah kita mau pulang belum tentu besok saya masih hidup.
Saya memang tidak berharap kena COVID atau serangan jantung mendadak, tapi kan setiap saat bisa terjadi itu, saudara. Ya, nah dengan kalimat itu bersuara di hati kita, aku mau pulang. Aku harus didapati Tuhan berkenan. Makanya harus periksa diri, jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada kejahatan, jangan sampai ada hal yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan itu benar-benar serius. Dan saya kira ini hal yang paling prinsip. Lebih prinsip dari menemukan jodoh, punya keturunan, bisnis, hutang yang belum terbayar, atau mungkin ada seorang yang terancam pidana, atau apapun. Bagaimana kita berkeadaan di hadapan Tuhan itu berkenan. Ya. Jadi kita periksa diri kita. Jangan sampai Tuhan itu tidak nyaman, saudara. Soal sederhana saja, saya suka mendengarkan musik, saudara. Kalau musik yang saya dengar itu kira-kira membuat Tuhan tidak nyaman ada di ruangan saya ganti. Tuhan, engkau suka lagu orkestra pasti ya, nggak lagu ini, saya ganti. Supaya ruangan saya nikmati bersama dengan Tuhan. Kecil ya, sederhana, saudara. Dan banyak lagi, saudara, dan banyak lagi. Nah, paralel dengan apa? Ini kan satu pihak. Paralel dengan apa? Paralel dengan pemberitaan firman. Apakah pemberitaan firman yang saya persiapkan, yang saya sampaikan dan bagi jemaat yang didengar, itu ada sesuatu yang dia peroleh. Ada sesuatu yang diperoleh yang mengubah. Yang bisa mengangkat kehidupan rohani, menyegarkan kehidupan rohani, memperbaharui hidup, menjadi lebih berkenan. Saya sendiri harus menikmati apa yang saya sampaikan. Dan tentu saja yang mendengarkan khotbah saya harus bisa mendapatkan sesuatu yang mengubah. Sebab kalau tidak, untuk apa? Waktu ini kita gunakan, saudaraku. Saya sampaikan khotbah saya beberapa waktu ini, saudara. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan? Pada waktu kita mempercakapkan kebenaran, Tuhan juga menikmati kebenaran itu, saudaraku. Pada waktu kita menyampaikan firman yang murni, saudara, saya diberkati oleh apa yang saya katakan. Pendengarnya juga mendapatkan sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka, mengangkat mereka, memperbaharui hidup rohani mereka. Dan Tuhan yang hadir disenangkan karena kebenarannya dipercakapkan. Karena kebenarannya dipercakapkan, saudara. Makanya saya sendiri punya banyak pengalaman yang mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu atau secara detail. Tapi kalau saya sudah khotbah lalu perasaan saya mulai menonjol, saya mulai buat joke-joke yang sebenarnya Tuhan tidak suka dengan joke-joke itu. Memang orang senang tertawa dan saya senang juga bisa membuat orang tertawa. Tapi Tuhan tidak nyaman dengan keadaan itu. Atau kesaksian-kesaksian yang mestinya tidak perlu saya kemukakan. Tuhan tidak nyaman. Apalagi curhat-curhat yang Tuhan tidak ingin perasaan saya dan emosi saya masuk di dalamnya. Apalagi kesombongan yang tersisip di balik perkataan kita. Ya, waktu kita khutbah, sometimes bisa membuat orang nangis di tengah khutbah. Nah, kita jaga hati. Nah, dulu kita sering gagal, sekarang makin tua kan gagalnya makin sedikit lah. Wah, orang sampai nangis loh saya khotbah. Emang hebat, Erastus memang hebat. Nah, kesombongan itu membuat hadirat Tuhan jadi tipis. Waktu saya khotbah, wah saya kuasai bahasa asli Alkitab, latar belakangnya, ya, etimologi kata. Tidak salah dikemukakan, tapi dengan hati yang mengatakan, tahukah kalian bahwa aku bisa bahasa asli Alkitab?
itu Tuhan bisa tidak nyaman. Nah dulu waktu masih muda Tuhan tidak terlalu terganggu kalau menurut saya. Tapi sekarang kalau sudah tua begini masih begitu ya terganggu saudara. Jadi firman yang kita sampaikan itu kita nikmati. Orang nikmati dan diperbaharui. Dan Tuhan pun juga menikmati. Ya tentu saja saudaraku apa yang kita sampaikan belum tentu semua orang menikmati. Karena ada orang-orang yang sudah terlalu gelap. Tidak akan tersentuh. Kalaupun tersentuh dia hanya tersentuh untuk hal-hal yang pasti bertalian dengan apa yang dia pikirkan. Yang terkait dengan hidup dan konsep-konsep pikirannya. Tetapi tidak mengangkat. Tadi saya mengatakan mengangkat itu artinya membuat ia bangkit, dibaharui, makin suci, makin mengasihi Allah, makin terlepas dari ikatan dunia dan dosa. Saya sendiri juga ingin cepat-cepat menjadi tidak bercelah total gitu, sempurna total. Tapi tidak bisa, rupanya harus lewat tahapan-tahapan. Iya, kita sudah rusak selama sekian puluh tahun. Tidak bisa baik dalam sekian belas tahun, apalagi beberapa tahun. Juga ada proses saudaraku, ada proses. Nah pemberitaan firman Tuhan itu menguduskan saudara. Firmanmu itu menguduskan, cara berpikir kita diubah. Jadi di sini memang dibutuhkan ketekunan untuk mendengar firman. Dan betapa besar tanggung jawab seorang pembicara. Untuk benar-benar menangkap pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada umat. Nah kalau dulu kan kita mau khotbah, dapat bahan khotbah bagus, kita berkata, yes ini bagus. Tapi sekarang kita kan tidak begitu lagi, kita melirik Tuhan, kita datang menghadap Tuhan dan berkata apa yang harus kusampaikan, ya Bapa. Nah kalau hati kita kotor, pikiran kita jorok, ada kebencian, dendam, kesombongan, pikiran tidak kudus, bagaimana Tuhan mau menyampaikan pesannya? Dan betapa mengerikan kalau suatu hari ditelanjangi. Nah kembali paralel tadi. Paralel. Seiring dengan firman yang benar, seiring pertumbuhan rohani yang dialami. Terutama pembicara sendiri dulu, lalu saudara jemaat yang mendengar. Nah setiap kita harus mengalami proses itu. Mendengar khotbah kan tidak hanya hari Minggu saudara. Setiap hari membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah dari Truth ID misalnya saudara. Terus mengalami pembaharuan saudara. Saya pernah datang ke satu rumah tangga ya. Suami istri itu 24 jam itu mendengarkan khotbah saya. Saya pusing, bagaimana bisa kalian begini? Iya Pak, kalau kita tengah malam bangun kita dengar khotbah Pak Era. Sebelum tidur kita dengarkan sampai tidur, tengah malam kita bangun-bangun masih sayup-sayup mendengar. Wow. Kalau apa yang saya sampaikan salah, betapa itu meracuni. Tapi kalau itu benar akan mengangkat. Nah saudaraku sekalian, tidak gopoh-gopoh atau tidak usah buru-buru ya. Saya mulai hari ini mau menyampaikan khotbah mengenai ucapan bahagia. Ini bisa berseri panjang. Ini PR yang sudah saya gumuli dan saya janjikan untuk saya penuhi. Setiap orang tanya, lalu pengurus juga ada yang pernah tanya, dan saya sendiri juga merasa berhutang untuk menyampaikan khotbah ini, di mana ini bahannya juga sebenarnya sudah lumayan siap 60-70%. Artinya sudah jadi, tapi cuma saya tidak yakin harus dilengkapi. Saya mau khotbahkan dulu. Dan seringkali pada waktu saya berkhotbah, walaupun sudah ada persiapan khotbah secara cukup, tapi sering banyak kebenaran yang Tuhan wahyukan, Tuhan berikan pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini. Ucapan bahagia ya. Di Injil Matius saudaraku sekalian, pasal yang kelima. Ucapan bahagia ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang merupakan landasan hidup orang percaya. Khotbah di bukit itu tertulis dalam Matius 5, 6 dan 7. Ini awal daripada pelayanan Tuhan Yesus dan ini yang dikhotbahkan. Biasanya ada istilah dalam sekolah teologi
Ya, ungkapan undang-undang emas, golden rule, undang-undang emas. Khotbah di bukit itu undang-undang emas. Di dalamnya termasuk ada kalimat, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, kumpulkan harta di surga bukan di bumi, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan, kamu adalah terang dunia, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, saudara. Ya, sangat disayangkan apabila kita tidak mengetahui makna dari khotbah di bukit secara mendalam. Jika Tuhan masih memberi kita waktu, artinya kita masih hidup dan dunia belum berakhir, kita mau mempelajari khotbah di bukit ini, saudaraku. Jika Tuhan berkenan, ya, kita khotbahkan pada minggu sore yang sering kami beri acara atau kebaktian Sunday Bible Teaching. Orang percaya harus mendalami Matius 5, 6, 7 ini. Di dalamnya termuat ucapan bahagia. Ya. Tuhan mengawali khotbah di bukit dengan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang ini, yang itu. Dan ini merupakan isyarat yang menunjukkan bagaimana orang percaya harus menghadirkan suasana kerajaan surga di dalam hidup ini, yang tentu dinikmatinya sendiri dan tentu dirasakan oleh orang lain. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah itu, keteduhan, kesabaran, kelemah lembutan, dukungan untuk orang di sekitar kita. Di antaranya nanti kita belajar mengenai menjadi peacemaker, pembawa damai. Ya, ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan itu luar biasa, luar biasa. Kiranya Tuhan memberi kita hikmat dan mohon Tuhan memberikan marifat, hikmat kepada yang mengajar, yang ada di platform, di panggung ini, ya saudara. Seakan-akan kita sedang ada di sekeliling Tuhan Yesus, seperti murid-murid ada di sekeliling Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan mestinya para pembicara merindukan itu, ya, menjadi utusan Kristus. Setiap kali mengajar seakan-akan Tuhan hadir, ya, mengajar jemaat. Dan tentu itu bisa terjadi benar-benar sebuah keniscayaan kalau kita sebagai pembicara mengenakan hidup Tuhan Yesus setiap hari di dunia kita yang telah kehilangan kebenaran, ya. Di dunia kita yang gereja-gereja kehilangan Yesus, ya. Saya pernah katakan dan ini bisa benar-benar terjadi. Seandainya Yesus hidup pada zaman sekarang, dia melihat gereja dengan segala aktivitasnya. Yesus bisa berkata, maksud saya Tuhan Yesus bisa berkata, aku tidak pernah mengajarkan kalian agama Kristen. Aku tidak mengajarkan kalian agama ini. Yang kuajarkan itu hidupku. Yang kuajarkan itu hidupku. Perkataan-perkataanku adalah kehidupan yang kukenakan. Tadi pagi saya telah berkhotbah, saudaraku. Saya menyinggung satu kalimat. Banyak gereja yang mengajarkan orang, ya, tanpa disadari, saudara. Bukan mempercayai pribadi Allah, tapi mempercayai ajaran atau doktrinnya. Mempercayai ajaran atau doktrin. Tidak mempercayai pribadi Allah. Biasanya kelompok ini mensakralkan doktrin. Coba saudara bayangkan, saudara pikirkan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengerti doktrin? Apakah mereka semua masuk neraka? Maksud saya orang-orang Kristen. Nah, di sini pekerjaan Roh Kudus luar biasa, bagaimana mengajarkan kehidupan Yesus di dalam hidup setiap individu. Suatu kali doktrin tidak dibutuhkan sama sekali, saudara. Benar-benar. Waktu kita menghadap Tuhan di langit baru, bumi baru, tidak dibutuhkan doktrin. Yang dibutuhkan itu kehidupan yang telah diubahkan, kodrat yang telah diubahkan. Dan apa yang diajarkan Yesus Tuhan kita itu adalah
kehidupannya. Dan perkataan-perkataannya itu adalah peta dari hidupnya dan kita harus pelajari. Kita tidak bergaul dengan Tuhan Yesus secara langsung. Kita sebenarnya tidak tahu lemah lembut itu apa sih, rendah hati itu yang bagaimana sih. Tetapi dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus kemudian diuraikan dalam kitab Injil dan dilengkapi oleh tulisan Paulus, kita bisa memahami secara kognitif. Tapi lebih dari itu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui dan di dalam Roh Kudus untuk mengajarkan apa itu lemah lembut. Tentu lemah lembut untuk si A dan si B itu beda. Suku A dengan suku B itu lain, saudara. Tapi esensi dan substansinya sama. Nah, saudaraku, tanpa menghidupi kebenaran yang Tuhan berikan dalam ucapan bahagia, orang percaya tidak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Berbahagialah, berbahagialah. Itu kan secara tidak langsung Tuhan akan mengatakan, kamu tidak boleh berbahagia karena hal lain. Kamu berbahagia harus karena hal ini. Jika tidak, kamu bukan wargaku. Jika tidak, kamu bukan pengikutku. Jika tidak, kamu makhluk lain. Hal ini tidak berlebihan, saudaraku. Sebab dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan berkata berbahagialah. Tentu ucapan yang menyangkut kata ini bukan hanya di Injil Matius pasal 5. Seperti misalnya Tuhan juga berkata, berbahagialah kamu yang melihat dan mendengar semua ini. Banyak nabi-nabi dan orang benar ingin melihat dan mendengar. Itu juga ada kata berbahagia. Nah, tetapi yang ini benar-benar istimewa, khusus. Jadi kalau Tuhan mengatakan berbahagialah, maka apabila kita tidak menghidupi kebenaran yang termuat di dalam kalimat itu, berarti kita tidak berbahagia. Dan kalau sampai kita berbahagia, hidup kita salah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran. Dan seterusnya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kamu harus merasa berbahagia karena hal-hal ini. Jika tidak, salah bahagiamu. Dan kalau sampai kamu merasa bahagia, wah bahaya. Ini bukan wargaku. Benar, saudaraku. Ini mengerikan loh. Jadi kalau kita tidak menghidupi kebenaran yang Tuhan berikan ini, berarti kita hidup tidak dibahagiakan oleh apa yang Tuhan maksudkan dengan landasan atau alasan kebahagiaan itu. Itu berarti gagal untuk menghadirkan suasana kerajaan surga dalam hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Saya sendiri harus merasa selalu starting from zero. Seperti yang lagi belajar begini. Seakan-akan kita baru mendengar khotbah ini. Kita mau melakukan. Ya ini subjektif ya. Saya percaya Tuhan akan memberikan pencerahan dan pewahyuan-pewahyuannya yang baru lebih dari apa yang telah saya peroleh sebelumnya. Dan saya mau belajar secara konsekuen dan konsisten. Aku mau berbahagia sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan atau dengan landasan yang Tuhan ajarkan. Aku mau bahagia dengan perangkat yang Allah ingin aku miliki yang karenanya aku merasa bahagia. Kalau tidak, makhluk asing. Kita bukan warga Tuhan. Orang asing. Tapi kalau orang sudah dasar keras kepala ya. Mereka berkata sebodoh deh. Waduh, kalau sampai ketemu Tuhan. Culun kamu. Habis kamu. Makanya kita mesti gemetar sekarang. Ya. Mempelajari kebenaran dalam ucapan bahagia ini akan membawa kehidupan kita menjadi bertentangan dengan manusia lain pada umumnya. Kita harus melihat fakta kalau kebenaran yang Tuhan ajarkan itu memang berbeda dengan yang dunia ajarkan. Semangatnya pun berbeda. Nah karena sudah terjadi kompromi sehingga sudah susah saudara mau mengajarkan kebenaran ini dan mengenakannya secara konsekuen dan konsisten. Dan penyakitnya orang itu mau barang bagus harga murah.
ikut Tuhan, bisa merasa bahagia, masuk surga, tapi masih terikat dengan dunia. Nah, ya jangan saudara pikir saya mengatakan ini dengan hati yang enak gitu. Saya juga tahu betapa sulitnya saudaraku mengenakan kebenaran seperti ini. Kalau saya sendiri belajar saudaraku dan maksa. Pendeta saya maksa, kalau nggak maksa nggak bisa. Aku memilihmu Tuhan, maksa itu. Sebenarnya aku tidak suka Tuhan. Dagingku itu tidak suka. Jiwaku juga seringkali menolak. Tetapi aku memilih Engkau. Tidak ada yang bisa paksa saya berbuat salah. Dan aku juga tidak dipaksa untuk berbuat baik. Suka aku, suka-suka aku. Tetapi aku memilih berbuat apa yang baik menurut Engkau. Supaya aku memiliki irama, memilih yang baik yang Tuhan kehendaki. Jadi saudaraku sekalian, mengikuti kebenaran firman Tuhan kita bisa malah bertentangan dengan dunia. Menjadi tidak wajar. Nah ini berat kan saudara? Bagi orang yang sedang bercinta dengan dunia kan sulit ini. Ini mau ngajarin apa ini pendeta ini? Ya inilah saya hanya mengajar orang hidup tidak bercela, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab dan mempersembahkan semua bagi Tuhan, itu saja. Tuhan mengajar berbahagialah orang yang miskin berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Loh, orang miskin kok bahagia? Loh, kita tidak ingin miskin kok. Nah, tentu saya harus beritahu pengertian miskin di sini bukan pengertian secara umum. Nanti kita akan belajar dalam bahasa aslinya itu petokos atau petokoe ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat yang ketiga, saudaraku. Lalu di ayat yang lain misalnya ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, dan seterusnya. Aduh, suci hati, dengar kata suci juga orang gak suka. Tapi kalau kamu gak suci, kamu gak bisa bahagia. Kalau sampai hidupmu gak suci, tapi kamu bahagia, kamu bukan manusia Allah. Kamu bukan warga kerajaan surga. Nah, masalahnya Tuhan itu seperti tidak ada. Tuhan seperti tidak ada. Anda dalam hati atau tidak diucapkan berkata sebodoh, ya enggak apa-apa. Tapi suatu hari Anda jadi culun di hadapan pengadilan dan Anda tidak akan menginjak kerajaan surga. Nah, kalau saya sudah lihat begitu saya sedih. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya ada di hadapan pengadilan Tuhan waktu kita tidak siap. Makanya kan ada satu lagu itu, kalau hari ini hari itu G kali ya. Kalau hari ini hari terakhirku, mestinya hidup telah bersih di matamu. Jadi, oke sebentar ya. Pekerjaan Bapa telah kutunaikan, siap menghadap pengadilan Tuhan. Tuhan mengajar berbahagialah orang yang berduka cita dalam apa itu? Dalam pandangan dunia kok duka cita bahagia? Oleh karena itu kita harus mengerti maksud dari miskin dan berduka cita itu. Jadi sulit kan saudaraku? Tetapi Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang benar ya. Tadi sudah saya katakan kita tidak usah gopoh-gopoh ya. Saya bicaranya tidak usah buru-buru, tetapi saudara menangkap ya, apa yang saya sampaikan. Mungkin ya ada orang yang berkata, maksud sih Eras itu serius itu sih. Nah jangankan orang, saya aja bingung. Apa saya seserius ini sih sebenarnya? Apa benar sih si Eras ini serius itu mau pulang ke surga, mau hidup suci, mau fokus langit baru, mau meninggalkan percintaan dunia? Ya jangankan Anda, saya aja juga nanya diri saya, kamu seserius itu Eras? Jadi saya juga enggak mikirlah kalau orang meragukan. Saya juga bertanya, kamu seserius itu Ras? Tapi saya sudah terlanjur tenggelam.
Sebab kita serius saja udah susah. Serius untuk membuktikan dan mengenakan kebenaran ini sudah sulit. Bagaimana hati kita pindahkan ke surga, bagaimana kita benar-benar berkemas-kemas, bagaimana kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu sukar, saudaraku. Yang serius saja angel. Jadi kalau orang tanya, seserius itu kau, Eras? Ya kamu, aku tidak heran kamu ragu-ragu. Aku aja kadang-kadang juga ragu-ragu, lihat diri saya sendiri. Kok kamu serius nih, Eras? Tapi saya seret diri saya. Tuhan yang tahu nanti di pengadilannya. Sebab kita seret diri kita saja juga tidak gampang. Nah, daging kita itu merekam hasrat yang sudah rusak, jiwa kita rusak. Tapi kita seret terus. Jadi akhirnya hanya satu yang kurindu. Bisa, saudara. Jadi untuk membulatkan tekad itu pun juga perlu waktu, saudara. Tapi kalau sampai sudah ngarang lagu seperti ini, khotbah seperti ini, ya wis nggak bisa noleh ke belakang lagi, saudara. Kita menyesali kalau dulu kita tidak seserius hari ini. Nah, kembali soal konsep berbahagia. Harus kita mengerti dengan benar. Sebab berbicara mengenai kebahagiaan dan keberuntungan, ini sangat bergantung dengan cara berpikir, filosofi, dan konsep hidup masing-masing individu, serta selera jiwa orang itu. Sedangkan untuk merubah konsep berpikir dan merubah filosofi tidaklah mudah. Seperti seseorang yang sudah biasa makan sayur asam sambal terasi dari kecil sampai umur 50-60 tahun. Wow, untuk bisa makan burger itu juga tidak gampang, saudaraku. Apalagi makanan Timur Tengah misalnya. Tidak mudah. Bagi anak-anak muda, burger menjadi sesuatu yang tidak asing dan familiar di lidahnya, atau pizza misalnya. Tapi kalau orang-orang tua yang dari kecil makannya itu gudeg, soto ayam, kurang nyaman. Makanya kalau orang-orang sudah cukup umur keluar negeri itu 2 minggu bisa turun 2 kilo, sebulan turun 4 kilo. Ya, kecuali mungkin sekarang ya sudah mengglobal ya. Banyak masakan Indonesia juga ada di luar negeri. Tapi waktu-waktu dulu, wah. Saya kira tahun 90-an, waktu saya ada di Amerika juga, waduh, membayangkan Padang itu luar biasa. Pak, saya bawa Bapak ke masakan Indonesia. Oh baik, kita makan. Begitu makan, wah, jian ora enak tenan. Nah, ini masakan Indonesia, rasa bukan Indonesia. Makanya begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, langsung Padang. Malamnya langsung pecenongan. Waktu pecenong masih rame banget. Wah, masih rame. Ya. Merubah ini nggak gampang. Kata berbahagialah berasal dari kata dalam bahasa Yunani makarioi, yang berarti beruntung. Bukan hanya berbahagia tapi beruntung. Orang-orang yang mendapat hak istimewa, kamu loh, ya kamu yang beruntung nih. Yaitu orang-orang yang miskin, duka cita, teraniaya, dan lain sebagainya. Yang bertentangan dengan konsep manusia pada umumnya. Tetapi ini hebatnya Alkitab. Ini loh yang diajarkan Tuhan Yesus. Apabila ada orang yang merasa kalau ajaran Kristen itu tidak menarik, ya terserah situ. Karena dia tidak mengerti, tidak mengetahui, dan tidak mengerti luar biasanya Injil. Injil menjadi luar biasa, dan memang luar biasa. Karena yang mengajar Injil adalah sang kebenaran sendiri. Ia berkata, I am the truth, akulah kebenaran. Dia adalah hikmat itu sendiri yang mengajar kita. Tidak akan habis sumbernya. Dari sumber kebenaran ini tidak akan habis hikmat dan kebenaran. Nah, oleh karena itu banyak orang tidak bisa menikmatinya jika tidak menggunakan akal budi secara maksimal. Akal budi dipakai maksimal, tetapi harus memiliki hati yang mencintai Tuhan dan firman-Nya. Tekad untuk hidup suci walaupun belum benar-benar bersih, tekad untuk meninggalkan dunia walaupun masih memiliki selera dunia harus ada. Maka Tuhan akan memberikan hikmat. Jangan sampai keadaan kita begitu rusak
sampai kita tidak bisa mengecap kebenaran. Seperti tubuh yang sudah begitu rusak, sakit, sampai ketika diobati, tubuhnya menolak obat itu. Dah, dokter berkata bawa pulang saja. Tolong kumpulkan anak cucu, keluarga kalau dia punya anak cucu. Habis saudaraku. Mengerikan kan? Jadi jangan sampai kita berkeadaan seperti itu. Ya, kita masih memiliki kesempatan untuk berubah. Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, kita manfaatkan kesempatan itu. Anda brengsek, saya juga brengsek. Anda punya latar belakang buruk, saya belum tentu lebih baik. Tapi Tuhan mau mengajak kita menatap ke depan dan berubah. Amin.